Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat, semangat untuk belajar, dan yang paling penting pada kesempatan kali ini, teman-teman bisa mendapatkan, eee, berkah dari ilmu Allah yang insya Allah sedikit akan, saya coba paparkan. Jadi, materi ini adalah materi penguatan dari diskusi teman-teman yang sudah dilakukan di kelas. Teman-teman sudah mendiskusikan, sudah mencari ya, eee, mencari dan menemukan, mekanisme asesmen atau penilaian yang dilakukan di satuan PAUD ya, berdasarkan, referensi referensi yang sudah, saya berikan gitu ya. Dan alhamdulillah teman-teman sudah melakukan diskusi dan beberapa sudah menyampaikan, pendapat dan temuannya berkaitan dengan, mekanisme asesmen atau penilaian yang dilakukan di satuan PAUD. Nah, beberapa sudah menyampaikan secara runtut, tapi ada beberapa hal yang memang perlu, kita luruskan agar pemahaman kita sama, begitu ya. Kita samakan persepsi kita. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan penjelasan-penjelasan berkaitan dengan, mekanisme yang harus dilakukan dalam melaksanakan penilaian perkembangan anak di satuan PAUD. Oke, mohon izin saya mau share screen untuk lebih jelasnya. Nah, kita, perlu ingat hal yang perlu untuk diingat begitu, saya yakin teman-teman masih ingat juga, saya hanya kembali materi yang sudah teman-teman, diskusikan dan pelajari pada pertemuan-pertemuan awal mata kuliah ini tentang, terminologi-terminologi yang kita gunakan itu di dalam, asesmen dan evaluasi. Seperti apa asesmen dan seperti apa evaluasi. Nah, kalau pertemuan yang lalu kita sudah membahas prosedur yang, dilakukan ya, prosedur yang dilakukan untuk melaksanakan asesmen dan evaluasi di satuan PAUD. Jadi secara utuh gitu. Kemudian, pada, pertemuan hari ini kita coba spesifikkan, untuk, lebih memperjelas bagaimana mekanisme asesmennya sendiri, mekanisme penilaian. Jadi apa yang perlu diingat? Yang perlu diingat adalah asesmen atau penilaian di satuan PAUD itu merupakan, proses yang dilakukan oleh seorang pendidik dalam mengumpulkan informasi terhadap perkembangan anak usia dini. Untuk apa? Sebagai bahan untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Jadi proses penilaian atau asesmen di sini adalah tahap untuk melakukan proses pengumpulan informasi. Di situ yang perlu kita ingat, ya. Karena ini merupakan salah satu umpan balik yang dapat digunakan, sebagai bahan untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Kita bisa lanjutkan ya. Nah, bagaimana mekanismenya? Ya, bagaimana mekanisme yang dilakukan dalam melaksanakan penilaian dalam hal ini? Yaitu yang pertama, kita atau pendidik perlu memastikan bahwa penilaian dan evaluasi yang digunakan itu berpijak pada prinsip-prinsip penilaian. Ya, kemudian yang kedua, pendidik perlu menetapkan indikator penilaian. Kapan indikator penilaian ini, ditetapkan? Tentu sejak pendidik menyusun, rencana pembelajaran harian atau RPPH gitu ya, rencana program pelaksanaan pembelajaran harian, rencana pembelajaran yang, digunakan sebagai acuan guru untuk melaksanakan pembelajaran setiap harinya gitu ya. Kemudian yang ketiga, guru melakukan proses pengamatan, pada anak, dan yang keempat, guru harus melakukan pencatatan terhadap hasil pengamatan anak menggunakan instrumen atau alat yang sudah disiapkan sebelumnya. Oke, kita akan kupas satu persatu 4 mekanisme ini. Sebelumnya, eee, kita harus tahu ya, tadi kan yang pertama, mekanisme atau langkah yang pertama adalah
perlu untuk memahami ya dan menggunakan prinsip-prinsip penilaian sebagai, dasar yang, yang harus dipegang oleh pendidik itu dalam melaksanakan penilaian. Nah, lalu apa sebetulnya yang menjadi prinsip dalam penilaian? Yang pertama, penilaian harus memiliki sifat mendidik. Artinya, penilaian ini dilakukan dengan tujuan untuk bisa memotivasi atau mendorong peserta didik sehingga mereka bisa, mencapai capaian perkembangan yang diharapkan, ya, sesuai, rentang usia mereka. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah otentik. Apa itu otentik? Sesuai ya, kita harus apa namanya, memastikan bahwa dasar yang kita gunakan penilaian itu berdasarkan fakta empiris di lapangan, otentik, ada, terjadi gitu ya, terjadi gitu, nyata gitu, bukan manipulasi ya, itu otentik. Kemudian, eee, prinsip yang berikutnya adalah objektif. Objektif itu apa? Objektif itu bukan subjektif, Bu. Ya iya, tapi itu apa gitu kan. Objektif adalah, penilaian diharapkan untuk, bisa melihat perkembangan anak dengan sesungguhnya. Artinya tidak ada intervensi atau tidak dipengaruhi oleh apapun, termasuk dipengaruhi oleh pendapat, pandangan pribadi seorang penilai, gitu. Atau bahkan, mendapatkan intervensi atau, pengaruh dari orang lain. Suatu contoh ini misal, "Wah ini, anaknya Pak Lurah ya, banyak memberikan sumbangan di lembaga kita. Nggak enak mosok nilainya jelek, mosok kita ceritakan yang nggak bagus soal anaknya." Nah itu berarti, seorang pendidik sudah terpengaruh oleh, hal-hal di luar, yang seharusnya, sehingga menyebabkan penilaian menjadi tidak objektif. Nah, itu tidak boleh terjadi. Jadi, harus objektif. Objektif artinya apapun dan bagaimanapun atau siapapun latar belakang anak tersebut, kita melihat anaknya, bukan dari mana, karena apa, siapa, seperti itu ya. Itu yang paling penting. Jadi objektif. Objektif itu seperti itu, sesuai anaknya. Kalau memang kenapa harus objektif? Karena ini untuk kepentingan anak, bukan untuk kepentingan prestis atau kepentingan, kebanggaan dari kulitnya saja gitu. Artinya, coba dibayangkan ya ketika kita tidak objektif dalam memberikan penilaian perkembangan anak. Kasihan kan seharusnya anak belum mencapai kemampuan yang diharapkan misalnya, belum mampu menggunting misalnya. Anak belum mampu menggunting kaitan dengan motorik halus kan berarti, belum memiliki kekuatan dan kelenturan otot-otot jari tangan dengan baik pada saat menggunting, begitu. Nah, ketika tidak disampaikan dengan apa adanya, tentu anak tidak akan mendapatkan bantuan atau stimulasi atau program yang tepat untuk dia berkaitan dengan aktivitas tersebut. Kenapa wong sudah dinilai mampu, sudah dinilai bisa kok mau dikasihkan, mau diberikan gitu. Tentu kalau memang dinyatakan belum mampu, belum bisa, maka akan diberikan stimulasinya supaya anak memiliki kekuatan dan kelenturan, supaya bisa menggunting. Berarti coba untuk meremas dulu gitu, main play-doh gitu. Terus kemudian mencoba menggunakan guntingnya dari mulai sesuai tahapannya menggunting, menggunting bebas, baru menggunting sesuai pola garis lurus dan seterusnya. Jadi pentingnya objektif seperti itu. Nah, kemudian prinsip yang berikutnya adalah akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Artinya apa yang sudah dinilai atau diamati oleh guru dan dilaporkan pada akhirnya nanti, itu dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian transparan. Transparan artinya tidak ada yang ditutupi ya. Bahkan guru dan orang tua bisa saling komunikasi untuk membicarakan tentang perkembangan anak. Seperti itu.
Tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua demi kepentingan anak gitu ya. Baik, berikutnya adalah menetapkan indikator penilaian. Nah, ini yang kenapa kemudian penting untuk kami sebagai pengampu mata kuliah ini, saya dan Bu Intan khususnya ya, menyelenggarakan workshop matrikulasi itu eh, memang khusus ini belum tentu tahun depan itu ada untuk teman-teman di adik tingkat Anda, tapi ini penting untuk, dilakukan karena kebetulan ini kan, transisi ya, kurikulum transisi dan Anda seharusnya memasuki mata kuliah ini sebelumnya sudah menerima mata kuliah perencanaan pembelajaran. Tapi karena ada perubahan kurikulum sehingga, mata kuliah yang seharusnya membekali Anda untuk bisa menyusun, rencana pembelajaran itu, dibuka pada semester genap gitu dan semester ganjil masuk asesmen evaluasi dan saat ini semester ganjil. Maka untuk menjembatani itu teman-teman, kita selenggarakan workshop kemarin itu. Nah, dengan mengikuti workshop kemarin, teman-teman sudah mendapatkan pengalaman, wawasan dan pengalaman untuk menyusun sampai dengan RPPH. Masih ingat ya kemarin menyusun sampai dengan RPPH. Nah, di RPPH itu, sesuai yang sudah dijelaskan oleh, narasumber kita kemarin gitu ya, seorang praktisi yang, terlibat dalam tim pengembang kurikulum. Indikator capaian perkembangan itu dikembangkan sejak mulai menyusun RPPH di situ. Jadi rencana penilaiannya, formnya, belangkonya, nah dibuatnya pada saat membuat RPPH gitu. Termasuk menetapkan teknik apa yang digunakan dan alat atau instrumen apa yang akan digunakan. Nah, tentu yang akan menggunakan indikator adalah penilaian yang digunakan untuk melakukan pengamatan pengamatan terstruktur. Pengamatan terstruktur artinya indikatornya sudah disiapkan terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Ini teman-teman bisa temukan contoh ini didapatkan di buku panduan yang sudah saya bagikan ya. Buku pedoman penilaian. Panduan penilaian atau pedoman penilaian. Nah, pada format skala capaian perkembangan ini kita bisa menemukan indikator. Namun ini contoh ini sebetulnya, kalimat indikatornya, saya akan mencontohkan dengan lebih lebih pas begitu ya, supaya, kita bisa membedakan antara indikator capaian perkembangan anak dengan tujuan pembelajaran. Namun sebetulnya yang menjadi, indikator capaian perkembangan anak, ya, yang dijadikan ukuran, patokan capaian perkembangan anak itu adalah ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Sehingga oleh sebab itu, tujuan pembelajaran dan indikator capaian perkembangan itu harus inline, harus harus nyambung ya, harus satu garis, harus sejalan, seiring sejalan gitu ya. Harus seiring sejalan, harus nyambung gitu. Kalau di buku pedoman mungkin dicontohkan kalimatnya seperti ini ya. Namun saya tidak mengatakan itu salah atau benar yang di buku pedoman, tapi saya akan mencontohkan di sisi sebelah kiri teman-teman bisa melihat, mencontohkan contoh yang lebih komplit begitu untuk membuat rumusan indikator calon perkembangan anak. Nah, apabila nanti pada saat, simulasi ya, teman-teman akan ada saatnya nanti simulasi untuk, menyusun, apa namanya, instrumen juga, kemudian menggunakan instrumen itu. Teman-teman nanti tinggal memperbaiki dari instrumen yang sudah teman-teman buat di RPPH yang kemarin, dibuat pada saat workshop, itu yang akan digunakan, ya. Nih contohnya. Ya catatan saya di situ, jadi, indikator mengacu pada tujuan pembelajaran ya, makanya harus inline itu tadi. Didasarkan pada materi pembelajaran yang ditetapkan pada RPPH. Nah, sehingga indikator penilaian itu dapat dirumuskan dari setiap unsur RPPH tadi sudah saya jelaskan. Contoh seperti ini. Pada lingkup perkembangan nilai agama dan moral ya, contohnya. Jika materi pembelajarannya itu di kurikulum materi pembelajaran yang dipilih untuk KD yang digunakan pada lingkup 6 hari ini gitu, di hari yang digunakan ini gitu misalnya, adalah tentang nama-nama Tuhan. Atau kalau dalam Islam misalnya
Asmaul Husna gitu ya. Terus kemudian yang menjadi tujuan pembelajarannya adalah menyebutkan nama Tuhan sesuai agamanya atau menyebutkan Asmaul Husna. Untuk jumlahnya berapa Asmaul Husna yang ditetapkan bergantung kelompok usia anak. Kelompok usia 3-4 tahun, apa 4-5 tahun atau 5-6 tahun. Tentu setiap lembaga harus membuat gradasinya. 3-4 tahun itu berapa jumlah Asmaul Husna yang menjadi apa namanya capaian minimal yang harus bisa disebutkan oleh anak. Kemudian kalau 4-5 tahun berapa, 5-6 tahun berapa, seperti itu. Misal Asmaul Husna. Kalau Tuhan agama lain mungkin beda lagi ya, cukup menyebutkan nama Tuhannya. Kalau di Buddha atau Hindu yaitu dewa, mungkin ada banyak nama istilah-istilah dewa begitu, barangkali juga beda-beda ya gitu. Itu yang lebih tahu yang eh, di agamanya. Maka, dengan tujuan pembelajaran tersebut, indikator capaian perkembangannya bisa dengan rumusan kalimat seperti ini. Anak mampu menyebutkan nama Tuhan sesuai agamanya dengan benar. Nah, Bu, jadinya beda ya contoh yang Ibu buat dengan yang ada di buku pedoman. Ya, sedikit berbeda. Untuk apa? Untuk bisa lebih komplit, saya berikan contoh kenapa kok harus ada anak mampu terus ditambah dengan benar, sementara yang di pedoman menyebutkan nama Tuhan seagamanya saja sudah masuk ke indikator. Sebenarnya sama saja, kan tadi kita katakan bahwa indikator atau ukuran yang digunakan untuk menilai anak ini sudah tercapai atau tidak itu kan ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya kan menyebutkan nama Tuhan. Ini sebab yang namanya indikator harus memuat prinsip-prinsip ya, bisa selain spesifik, bisa diukur gitu ya, bisa diamati, itu harus memenuhi unsur ABCD. Apa itu ABCD? A itu audience, peserta didiknya disebutkan ya, unsur ABCD. B itu apa? Behavior. Behaviornya apa? Apakah mampu, apakah terbiasa, ataukah pakai bisa? Sehingga anak bisa, atau anak mampu, atau anak dapat, atau anak terbiasa, bla 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 dan seterusnya. C-nya apa? C itu condition. Kondisinya apa yang diharapkan? Menyebutkan nama Tuhan sesuai agamanya. Kemudian D-nya adalah degree. Degree apa capaiannya? Dengan benar. Apakah dengan benar, apakah dengan tepat, ataukah dengan jelas, ataukah dengan cepat, ataukah dengan kuat? Barangkali kalau berkaitan dengan motorik ya dengan kuat. Dengan apa? Nah, seperti itu. Jadi itu contohnya kenapa saya membuat contoh sendiri di sini. Harapannya teman-teman bisa mencoba mengembangkan indikator capaian perkembangan sesuai unsur A, B, C, D. Jadi unsur H, B, C, D-nya harus ada. Itu yang bagus, yang lengkap. Kalau Bu, kalau ada nanti mungkin teman-teman akan menemukan kasus-kasus di mana itu tidak memungkinkan untuk lengkap A, B, C, D. Oke. Jadi tidak bisa lengkap atau menjadi aneh bahkan ketika sampai D. Oke, tidak masalah, yang penting minimal A, B, C-nya ada. Gitu ya? Oke. Saya harap dari sini bisa dipahami teman-teman. Oke. Nanti pada saat simulasi akan lebih mudah lagi. Nanti kalau mau ada yang ditanyakan, kesulitan-kesulitannya bisa lebih konkret lagi ya. Oke, berikutnya tahap atau mekanisme yang berikutnya di dalam melaksanakan penilaian adalah melakukan proses pengamatan. Jadi setelah teman-teman menyiapkan perangkatnya, ya, alatnya dan disertai dengan indikatornya, maka teman-teman perlu melakukan proses pengamatan. Oke, sebelumnya tadi pada saat menetapkan indikator dan alat. Nah, alat itu tadi alatnya apa? Ini juga akan dibahas di sini. Alat yang akan bisa menjadi apa namanya pendukung seorang pendidik untuk melakukan pencatatan proses pengamatan. Nanti kan dicatat ya, mengamati kemudian dicatat. Yaitu alatnya apa saja? Nanti akan kita bahas. Jadi, melakukan proses pengamatan dalam hal ini, adalah, salah satu teknik penilaian yang, paling banyak atau paling sering atau paling ideal dilakukan oleh seorang, guru dalam,
mengumpulkan data-data atau informasi tentang perkembangan anak selama kegiatan pembelajaran dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan alat-alat yang bisa membantu, bisa lembar observasi, bisa catatan menyeluruh, bisa jurnal, bisa rubrik, kan banyak ya, alat-alat yang bisa digunakan untuk mendukung dalam, melakukan pengamatan atau observasi. Nah, alat-alatnya apa saja? Pada pertemuan-pertemuan yang lalu teman-teman sudah mempelajarinya. Boleh silahkan dibuka-buka lagi untuk mengingat alat-alatnya apa saja. Banyak Bu ternyata, apakah harus digunakan semua? Nah, ini, apakah guru harus menggunakan semuanya? Oke, kita kita, nanti akan, ada arahan ya dari sini. Saat anak melakukan berbagai kegiatan, jadi proses pengamatan itu anak melakukan kegiatan ya, kegiatan sudah disiapkan, anak melakukan kegiatan dengan asyik gitu, guru mengamati sambil mendampingi satu persatu, mendatangi anak satu persatu, bila perlu menanya gitu, mengonfirmasi pada anak apa yang sedang dibuat, mengajak anak berkomunikasi untuk memancing capaian pada lingkup bahasanya, bergantung pada indikator yang ditetapkan. Bu, lalu bagaimana ketika ada, aktivitas anak atau respon anak atau, yang dilakukan anak, itu tidak ada di indikator yang sudah ditetapkan di situ, tapi anak menunjukkan, anak melakukan. Itu bagaimana, Bu? Apakah kita abaikan saja karena tidak ada atau bagaimana? Tetap harus dicatat, karena bagaimanapun itu adalah, perkembangan anak yang perlu kita hargai. Kita harus tetap mencatatnya meskipun di luar indikator yang sudah kita tetapkan secara terstruktur, gitu. Oleh sebab itu, apa saja yang harus diamati? Semua, segala hal yang dilakukan oleh anak. Respon anak, apa yang diucapkan oleh anak, bahkan ekspresi wajahnya anak, gerakan anak, dan juga hasil karya anak, seperti itu. Jadi semua hal yang bisa menunjukkan perkembangan anak perlu diamati, kemudian dicatat. Hal-hal yang sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan di awal, silahkan bisa dicatat sesuai dengan itu. Yang tidak, silahkan tetap disimpan dan dicatat. Nanti kita lakukan analisis berikutnya untuk apa namanya, mencocokkan dengan indikator-indikator yang mana yang kiranya, oh ternyata sudah muncul pada pertemuan keberapa begitu misalnya. Barangkali nanti pada saat pengolahan, biasanya akan bisa kita melihat pengolahan, data hasil penilaian, diolah secara mingguan, bulanan, semester itu, nanti akan kelihatan barangkali, "Oh, ini pada saat ini kok anaknya nggak datang ya, tapi kayaknya pernah deh, dulu itu anak ini pernah menunjukkan kemampuan ini." Dilihat lagi, bisa dilihat lagi catatannya, sehingga bisa menutup, apa namanya, indikator-indikator yang masih bolong barangkali. Nah, seperti itu. Jadi semua ya yang perlu diamati dari anak pada saat proses belajar adalah semua yang, bisa muncul dari anak. Bu, lah satu kelas itu anaknya banyak, gimana mengamatinya kan susah. Ya ini memang perkara terbiasa atau tidak terbiasa ya, bisa juga menggunakan strategi bergilir. Karena indikator, pencapaian perkembangan anak yang kita amati selama 1 pekan, itu sebetulnya kan masih sama ya. Boleh dilakukan secara bergilir, mungkin hari ini 3 anak dulu, kalau memang mungkin tidak ada partner di kelas untuk, mendampingi anak, belajar, jadi bisa, apa namanya, strateginya digilir. Hari ini 3 anak, besok 3 anak, besoknya lagi 3 anak, gitu. Boleh itu strategi saja, meskipun tetap ada kelemahannya. Kelemahannya ketika dilelah pas jadwalnya anak tersebut, ternyata anaknya nggak ke sekolah karena sakit. Tentu pada bagian itu tentu kita tidak bisa mengamati ya. Nah, itu kelemahannya. Tapi boleh saja itu dilakukan sah-sah saja. Oke, berikutnya adalah melakukan pencatatan hasil pengamatan. Nah, sambil mengamati tentu harapannya pendidik itu juga sambil melakukan pencatatan. Kenapa harus dicatat atau didokumentasikan? Kita sadari manusia memiliki ingatan yang sangat terbatas. Kalau tidak dicatat, tidak didokumentasikan, wes sudah jamin deh pasti akan lupa
lupa nanti. Pasti lupa, pasti nggak akan ingat, yang dipikirkan banyak, gitu kan. Gurunya yang dipikirkan banyak, tugasnya juga banyak, kayak gitu kan. Jadi, pada proses pengamatan, guru juga diharapkan melakukan pencatatan. Selain sebagai bukti, itu juga sebagai pengingat terhadap hal-hal yang sudah diamati, beberapa lagi hal-hal yang detail. Tadi kayak ngelihat anaknya bisa ini deh, bisa memasukkan, apa, benang ke dalam manik-manik. Itu tadi yang mana ya anaknya, yang siapa ya? Nah, kalau nggak diamati, kalau nggak dicatat, lupa bisa-bisa. Koyoke kae. Nah, akhirnya jadi ngarang biji, ya jadi ngarang akhirnya nanti belakangan. Cuma dengan dasar mengingat-ingat, cah kae ketoke ngene, cah kae ketoke ngene, hanya berbekal itu untuk membuat laporan perkembangan anak. Maka hal yang seperti itu menjadi tidak berprinsip pada prinsip penilaian tadi yang apa? Otentik gitu ya. Jadi tidak otentik. Berikutnya, hasil penilaian perkembangan anak harus didokumentasikan tadi ya, dicatat ya. Nah, berikutnya teknik dan alatnya apa? Tekniknya observasi tadi ya, pengamatan. Kemudian bisa dengan teknik percakapan, bisa dengan penugasan, bisa dengan unjuk kerja, bisa dengan penilaian hasil karya, bisa dengan pencatatan anekdot. Itu tekniknya. Alatnya, nah kalau pencatatan anekdot berarti alatnya adalah catatan anekdot. Kalau tekniknya penilaian hasil karya berarti alatnya adalah catatan hasil karya. Gitu ya. Kalau tekniknya observasi, alatnya apa? Bisa bermacam-macam. Mau yang mana? Mau pakai skala capaian perkembangan, mau pakai rubrik, mau pakai running record, catatan berkesinambungan, mau pakai apa namanya? eh, yang banyak ada running record, ada specimen record. Nah, Bu banyak banget. Banyak sekali apakah kita wajib harus menggunakannya semua? Nah, sebagai seorang guru PAUD atau pendidik PAUD, jadi untuk memudahkan, tugasnya, paling tidak setidaknya pakai 3 aja udah bagus, bisa memanfaatkan semua dengan benar, dengan prosedur dan penggunaan yang benar tuh udah bagus pakai 3. Apa saja? Skala penilaian atau kalau di pedoman itu pakai bahasa checklist ya. Checklist itu sebetulnya kan centang ya, daftar centang. Checklist itu bahasa Indonesianya daftar centang. Jadi kalau pengisiannya dengan centang, kemudian pilihannya ya tidak mungkin, oke. Tapi yang sebetulnya yang dimaksudkan kalau di pedoman atau di panduan dibahasakan checklist itu sebetulnya itu adalah skala capaian perkembangan. Kenapa kok dikatakan skala capaian perkembangan anak? Lah ya wong ada skalanya, menunjukkan skala ada gradasi penilaian dari mulai belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan sampai dengan berkembang sangat baik. Berarti kan ada gradasinya tuh. Nah, kalau ada gradasinya itu menunjukkan skala penilaian karena ada tingkatannya, seperti itu. Nah, kalau checklist itu yang seperti apa? Bisa ya, tidak mungkin. Atau laki-laki perempuan, itu checklist. Jadi pilihan. Pilihan di mana bisa memilih salah satu yang satu dengan yang lainnya tidak memiliki sifat tingkatan seperti itu. Itu checklist. Itu ya. Jadi tidak ada levelnya, tidak ada levelnya antara laki-laki perempuan atau meragukan, oh tidak ya, antara laki-laki dan perempuan, pilih salah satu. Terus, panas atau dingin? Kopi atau es teh? Nggak, bercanda. Jadi, jadi kalau checklist itu pilihan yang satu dengan yang lainnya tidak menunjukkan, level atau gradasi, seperti itu ya. Kemudian catatan anekdot, ini catatan anekdot, kemarin juga, saya lupa di kelas yang mana, tapi ada yang menanyakan penggunaan catatan anekdot, masih bingung. Apakah dari anak datang sampai anak pulang ataukah bagaimana? Ya, note ya, yang perlu diingat catatan anekdot untuk mencatat kejadian-kejadian khusus, kejadian tertentu yang berbeda dari kebiasaan sebelumnya, kejadian unik, sehingga tidak terduga sebelumnya yang dilakukan oleh anak. Nah, pada bagian yang penting itu yang dicatat. Nah, kalau ternyata
kejadian uniknya dari anak datang sampai pulang yang ditunjukkan, ya monggo dicatat semuanya gitu ya. Tapi ada catatan yang lebih pas untuk mencatat aktivitas anak dari mulai anak datang sampai pulang. Itu pun tidak mungkin untuk semua anak menggunakan itu. Tentu tidak bisa, tidak mungkin untuk bisa dilakukan. Khusus mungkin mau mengamati siapa hari ini. Satu anak dari mulai anak datang sampai anak pulang. Bila perlu dibantu oleh asisten ya, guru pendamping barangkali. Itu menggunakan catatan berkesinambungan namanya, ya, atau running record. Jadi menunjukkan anak dari jam berapa sampai jam berapa, aktivitasnya ngapain aja gitu. Tapi kalau untuk melihat apa yang lainnya perilaku anak, misalnya frekuensinya berapa, itu ada catatan yang lain lagi gitu. Itu adalah catatan yang digunakan untuk kasus-kasus tertentu yang dimaksudkan dengan tujuan untuk melihat lebih dalam. Apa benar sih, misal mendengar laporan, "Bu, itu suka memukul," orang tuanya juga laporan, "Bu, itu kok senengannya anu ya, nyokoti anakku," misalnya. Guru mau memastikan, harus ada bukti, coba diamati seberapa sering dan seberapa banyak anak itu, memukul atau menggigit. Nah, itu ada alatnya yang lain, gitu. Nah, ini pada umumnya 3 ini aja udah bisa dilaksanakan udah bagus. Kemudian penilaian hasil karya, catatan, alat bisa pakai alat, apa namanya, hasil karya ya, catatan hasil karya. Itu, apa namanya, yang bisa digunakan oleh guru, setidaknya 3 itu yang rutin itu sudah bagus. Ya, bisa saling melengkapi informasi satu dengan yang lainnya. Saya kira seperti itu, ya. Lalu Bu, kemarin ada yang menyebutkan hasil temuannya itu sampai pada tahap, melakukan pengolahan data, kemudian, melaporkan hasil penilaian pada saat, menggali ya, apa, dari referensi yang saya berikan. Ya, kalau mekanisme, penilaian atau penilaian sampai dengan evaluasi memang sampai melaporkan. Tapi kita perlu ingat tadi ya, kita ini, yang dimaksudkan pada topik ini adalah proses penilaian. Nah, pekan depan pekan depan atau pertemuan yang akan datang, kita akan membahas untuk proses, evaluasinya dari mulai mengolah data hasil penilaian ini tadi, pencatatannya, mengolah datanya dari sini, sampai dengan kemudian, menjadi laporan perkembangan anak. Gitu. Itu akan kita bahas pada pekan berikutnya. Bu, kenapa kok, di apa namanya, dipecah-pecah? Supaya lebih spesifik, lebih jelas teman-teman, pembatasannya dan apa-apa yang harus, dilakukan dalam hal ini. Nah, besok, bukan besok ini ya, artinya pada, pertemuan yang berikutnya lagi setelah materi, apa, mekanisme pengolahan data hasil penilaian, mekanisme evaluasi, itu, teman-teman, mulai untuk melakukan, simulasi ya, simulasi dalam menyiapkan, alat tempur, maksudnya menyiapkan peralatan yang digunakan untuk, asesmen, kemudian sampai dengan nanti di pertemuan akhir, nanti akan jadi proyek dari teman-teman. Meskipun ini hanya simulasi, kemudian isiannya mungkin, dibuat sendiri karena terutama pada masa pandemik ini, tentu, tidak mudah, kemudian teman-teman akan mencari lembaga yang bisa boleh dikunjungi dan ada proses pembelajaran, itu yang paling penting. Nah, proses pembelajaran pun kan harus sesuai dengan RPPH yang teman-teman buat. Atau mungkin, dipraktekkan keponakannya lah, keponakannya umur berapa, tetap akan tidak mudah ya. Maka yang penting teman-teman, mendapatkan pengalaman proses untuk menggunakan alat-alat itu, bagaimana mengolahnya ketika datanya seperti ini. Nanti, dibuat saja nanti karena untuk simulasi, untuk latihan aja. Gitu ya teman-teman. Baik, sekian, penjelasan atau paparan untuk menguatkan dan meluruskan pemahaman dan menyamakan persepsi kita terhadap bagaimana mekanisme asesmen atau penilaian di satuan PAUD. Semoga, penjelasan ini bisa memperkuat atau melengkapi atau meluruskan dari apa yang sudah teman-teman diskusikan dalam kelompok-kelompok yang sudah teman-teman, bagikan di kelas, virtual, di kelas yang kita sepakati.
Baik, sampai di sini dulu, semoga bisa berkah dan bermanfaat. Terima kasih atas kerjasamanya dan terima kasih telah menyimak. Yang belum subscribe, boleh subscribe dulu, di-like untuk memastikan teman-teman sudah menyimak ini semua, dan komen, silahkan komentar, boleh pertanyaan, boleh juga mengajukan pendapat di kolom komentar. Itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.